Hi, hello my beloved student. How are you? I hope you and your families in a healthy. We thankful to God for His love and kindness. He is still helping and protecting us. We pray for state of the world and especially our nation and country to be able to control the situation well. We also pray for doctors, nurses, and patients who may God help them. And now we are going to start our study thematic. Tema I, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Pembelajaran 4. And objectivities lesson today is dari kegiatan mengamati video, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi perilaku menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan peduli. Kemudian, anak-anak diharapkan dapat membuat laporan wawancara tentang penghematan energi atau kewajiban terhadap lingkungan. Yang ketiga, menjelaskan akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan sumber daya alam dan sumber energi yang kaya di negeri kita, dan kita wajib untuk menjaga, memelihara, serta merawatnya. Nanti dari situ anak-anak membuat laporan wawancaranya. Sekarang mari. Kali ini kita akan mewawancarai virus corona. Tuan Corona, pertama-tama saya ingin tanya tentang nasab Anda dan dari mana keluarga Anda berasal. Dalam ilmu kevirusan, keluargaku dikenal dengan nama Coronaviridae. Nenek moyangku SARS dari Cina dan MERS dari Saudi. Tuan Corona, seberapa cepat perkembangbiakan Anda? Awalnya aku sendirian, tapi setelah 24 jam, aku berkembang jadi jutaan kali lipat. Kenapa mereka menjuluki Anda dengan sebutan COVID-19? Itu adalah singkatan dari Coronavirus Diseases 2019. Lalu kapan dan di manakah pertama kali Anda muncul? Aku pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Baiklah, lalu bagaimana Anda menyebar? Aku menyebar melalui percikan air yang berterbangan ketika batuk atau bersin. Baiklah Tuan Corona, sekarang bagaimanakah Anda bisa memasuki tubuh yang sehat? Melalui beberapa jalan, bisa mata, hidung, atau mulut. Baik, berapa lama masa inkubasi Anda? Sekitar 2 sampai dengan 14 hari, tapi kebanyakan antara 5 sampai dengan 7 hari. Baik, lalu apa yang Anda lakukan ketika memasuki tubuh seseorang? Aku menyerang dan merusak organ pernafasan. Lalu lingkungan seperti apa yang Anda sukai, Tuan Corona? Aku paling suka lingkungan yang lembab, gelap, dan dingin. Baiklah, apa gejala orang yang terjangkiti Anda? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, dan ingusan. Bisakah Anda ceritakan secara detil bagaimana Anda memasuki tubuh seseorang? Biasanya melalui sentuhan hidung, rongga mulut, atau kerongkongan. Baiklah, apa kesukaan Anda? Selain tempat lembab dan dingin, aku suka keramaian, perkumpulan, dan minimnya kebersihan. Apa yang Anda benci? Aku benci pada mereka yang diam di rumah, yang bersih badannya, yang lingkungannya kering dan sirkulasinya bagus, dan yang sering berkumur. Apakah Anda membunuh setiap orang yang Anda jangkiti? Tidak. Kebanyakan mereka hanya menyebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya 80% penderitaku sembuh tanpa pengobatan. Sedangkan 17% penderita memerlukan pengobatan dan perawatan. Kemudian mereka sembuh. Aku hanya membunuh sekitar 2 hingga 4%. Apa kriteria orang yang Anda bunuh? Aku membunuh manula yang menderita penyakit kronis seperti gula, darah tinggi, dan gangguan pernafasan. Apa Anda menyerang anak-anak? Tidak, aku mengasihi mereka dan biasanya aku biarkan mereka. Bersediakah Anda mengajari melindungi diri dari Anda? Tentu, diamlah di rumah, hindari perkumpulan dan keramaian. Sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Jika kau batuk atau bersin, letakkan sapu tangan di mulutmu. Jaga jarakmu dengan penderita minimal 2 meter.
Sirkulasi udara di rumahmu sangatlah penting. Kemudian bersihkan parabot, gagang-gagang pintu, meja-meja, komputer, laptop, handphone, dan lain-lain dengan rutin. Baiklah, Tuan Corona, saya sudah tahu sisi buruk Anda. Adakah sisi baik Anda? Tentu saja, aku berhasil memberikan pelajaran pada keluarga dan mengumpulkan anggota-anggotanya. Aku membersihkan lingkungan. Dalam waktu singkat, aku telah berhasil melakukan yang tidak dapat dilakukan oleh konferensi lingkungan dunia. Aku telah menyingkap kelemahan keamanan kesehatan internasional. Aku menjelaskan betapa manusia itu lemah. Ku kembalikan mereka pada roh mereka. Semoga saja mereka melakukannya dengan tulus. Baik, Tuan Corona. Apakah Anda merasa puas? Oh ya, aku berhasil mengguncangkan akal dan nurani manusia. Sejarah sebelum corona akan berbeda dengan setelah corona. Terakhir, Anda punya nasihat? Stay at home, diam di rumah hingga ditemukannya vaksin dan pengobatan corona. Baiklah, terima kasih atas waktunya, Tuan Corona. Ini adalah wawancara yang sangat baik dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber. Apakah kalian masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang mencari informasi. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan informasi. Tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Untuk mendapatkan informasi yang tepat harus mengajukan pertanyaan dengan tepat. Masih ingat bagaimana mengajukan pertanyaan? Yaitu menggunakan kata tanya 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Tetapi ketika sudah mengajukan pertanyaan, ada tips yang perlu diperhatikan atau hal penting di dalam mengajukan pertanyaan saat mewawancarai, yaitu hal yang penting diperhatikan di dalam wawancara. Kalian boleh melakukan wawancara di rumah tentang manfaat menghemat energi
atau tentang kewajiban terhadap lingkungan di rumah dengan anggota keluarga atau dengan orang tua kalian. Nah, Tuhan menganugerahkan kepada kita, khususnya di Indonesia, kekayaan sumber daya alam dan sumber energi yang sangat beraneka ragam dan sangat berlimpah dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu kita punya hak dan kewajiban. Hak kita adalah menikmati sumber daya alam dan sumber energi. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban. Nah, hak itu apa? Sesuatu yang kita terima dari alam atau dari lingkungan kita. Kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang dikaruniakan Tuhan, terhadap sumber daya alam atau terhadap sumber energi yang ada di lingkungan kita. Mari kita sama-sama perhatikan Kalian kembali. tahu tidak bahwa negara kita Indonesia Tahukah kalian? itu memiliki pasokan air yang cukup banyak. Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang beberapa di antaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, yang dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Begitupun juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu.
Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai tempat mencari makanan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja. Dan yang ketiga, yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya, tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Oh ya, kegiatan menumbuhkan kesadaran untuk merawat lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Dari pelajaran hari ini kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal yang penting dilakukan dalam wawancara adalah melakukan atau mengajukan pertanyaan dengan jelas dan bertanya dengan sikap yang sopan dan juga kritis. Lalu tidak lupa juga mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih. Sekarang karena musim COVID, kalau kamu wawancara dengan orang tua di rumah, mungkin bisa salam, tetapi salam tidak harus berjabat tangan, bisa juga dengan senyum atau menundukkan kepala. Lalu kemudian dari manfaat atau hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kalian sudah bisa mengetahui apa hak kita terhadap sumber daya alam dan apa kewajiban kita. Tadi sudah dijelaskan semuanya. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Anak-anak, silakan melakukan wawancara dengan orang tua atau anggota keluarga kalian di rumah tentang menghemat energi selama pandemi COVID di rumah atau tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan di rumah. Lalu kemudian anak-anak boleh menjawab pertanyaan atau ayo berlatih halaman 23, tetapi hanya jawabannya saja dituliskan di catatan dan dikirimkan kepada teacher. Oke, teacher harap semua anak-anak mengerti pelajaran hari ini. Sampai di sini pelajaran kita. Bye-bye, sampai bertemu. Stay at home, stay healthy, keep clean, keep strong, keep spirit. Don't forget, pray. Bye-bye.